Halo sahabat YouTube, kali ini saya akan unboxing dan sedikit mengulas tentang teleskop original Bushnell. Kenapa saya bilang original? Karena ada yang KW original Bushnell tapi yang harganya murah. Ini harganya cuma 2 juta. Kemarin saya dapat harga 2 juta. Cuman soal harga tergantung penjualnya ya. Ada yang mungkin di atas 2 juta, beda penjual, beda harga yang pasti. Terus untuk dari penampilan kemasan keren karena ditulis spesifikasinya, terus kelengkapannya juga, terus model-model apa retikelnya seperti apa, terus ada gambar-gambarnya terpasang di senjata api juga. Di bawah sini juga tertera semua informasi yang saya bisa bilang cukup lengkap lah ya. Cuman kualitas kardusnya ini yang di luar ekspektasi saya, karena awalnya saya mengira kardusnya bakal tebel kayak Bushnell yang harganya mahal itu, yang harganya di atas 3 jutaan, 3 juta ke atas lah ya, itu kan kardusnya tebal. Kalau ini kardusnya tipis, kayak apa ya, kardus sabun lah ya, contohnya seperti ini deh. Nah, ini ada kemasan obat, kan kardusnya tipis nih. Nah, ini sama, walaupun mungkin sedikit lebih tebal ya, cuman kelenturannya terus ya hampir sama lah ya, maksudnya tipis lah, lebih tipis dari kemasan-kemasan teleskop seperti yang Markul, Hawke itu kan tebal ya. Kalau ini tipis banget. Bahkan di bagian sini ini udah sobek. Dan ini kemungkinan saat pengiriman terbentur atau tertekan dan mengenai bagian turret yang bagian atas ini. Kan kebetulan letaknya pas di sini nih. Nah, jadi ini sobek. Cuman sudah saya cek nggak apa-apa sih, dalamannya nggak apa-apa. Karena memang dari pengiriman kemarin itu tidak disertakan tambahan pengaman. Jadi cuman kardus ini dibungkus dengan bubble wrap seperti ini, udah nggak ada pengaman lagi ya. Kalau nggak dilempar-lempar, nggak diinjek, nggak ditindih sih aman ya. Cuman ini sepertinya tertindih sesuatu barang yang mengakibatkan sedikit ada penyok di sini. Ini sobek ya. Oke, dari segi penampilan kemasan oke lah, bagus, keren. Mari kita buka langsung. Dan isinya seperti ini. Ini hanya ada teleskop, nggak ada mountingnya ya. Nah, ini kosong. Nah, ini kardusnya nih, lihat. Nah, tipis sekali. Ya, nggak apa-apa lah, kardusnya tipis. Yang penting nanti kualitasnya bagus, kualitas telenya gitu aja. Oke, kardusnya saya singkirin dulu. Di dalam pembelian teleskop harga 2 juta tidak dapat mounting. Dapatnya kitab atau buku atau manual book. Nah, seperti ini. Ada karet tilang. Yang pasti karet tilang ini umum yang biasanya dipakai untuk apa? Mengareti plastiknya seperti ini. Dan ada ini silika gel. Oke, ini saya singkirkan dulu semua. Nah, penampakan telenya seperti ini. Terus kok nggak ada apa ya, kunci L atau lap lensa itu biasanya kan ada sih, tele ini kok nggak ada. Ini bukunya, dan di buku ini tertulis juga spesifikasi dan cara pemakaian dan segala macam hal yang berhubungan dengan tele ini. Bahkan gambar retikelnya pun sama dengan yang di tele, sama dengan yang di spesifikasi kardusnya itu sama. Nah, di kardusnya kan ini agak kurang jelas ya, tapi ini modelnya sama dengan yang di buku retikelnya itu. Ternyata lapnya ada di sini di dalam bukunya. Dan ini kunci L, umum lah, ukurannya umum itu. Gambar telenya sesuai dengan yang di kardusnya dan sesuai dengan ini. Karena ada tele yang manual booknya itu gambar telenya nggak sama dengan aslinya, banyak itu. Kalau ini sudah sesuai dari model-modelnya, turret, semuanya, tulisan semuanya sama. Yang beda hanya tulisan yang di bagian depan. Oke, ini saya lepas dulu tutupnya. Dan tutupnya ini juga lumayan bagus, tapi nggak ada simbol Bushnell-nya, nggak ada. Untuk tulisan yang ada di sini, ini yang digambar, ini tulisannya kan AR223. Nah, di sini sama 223. Cuman yang di kardus itu beda. Nih, yang di kardus AR308. Nih perbedaannya.
yang di kardus versus yang aslinya. Yang di kardus 308, yang tertulis di tele aslinya 223. Tapi semoga nggak ada masalah apa-apa sih. Hanya tulisan sih ya. Terus dari penampakan tele keren. Modelnya saya suka. Cuman ini saya merasa tele ini berat. Berat, cukup berat. Akan saya timbang dulu coba. Ini berapa? Berat telenya 603 gram. Hanya tele. Kalau misalnya terpasang ini tutupnya 630 gram. Ternyata beratnya setengah kilo lebih. Dan memang kerasa banget. Dipegang seperti ini kerasa banget. Cuman sepengalaman saya, tele yang berat itu kualitas bodinya memang bagus, keras dan sedikit lebih tebal dari tele yang ringan. Bahkan saya pernah punya tele dengan lensa depan 44, pembesaran cuman sampai 12, beratnya 900 gram. Tapi udah saya jual sih, karena memang berat banget itu. Padahal lensa depan cuma 44. Paralak samping juga pembesaran hanya sampai kalau nggak salah 12 atau 16 saya lupa, karena udah saya jual ya. Beratnya 900 gram. Hanya tele, belum termasuk mounting. Nah ini masih 600 gram ya, nggak terlalu berat banget sih. Cuman kalau dibandingkan dengan kayak semacam Vector terus Markul itu, ini kayaknya lebih berat. Cuman saya nggak ada pembanding sih ya, karena saya nggak punya tele Vector. Markul ada sih, masih nempel di senapan. Nanti akan saya timbang, saya sandingkan nanti di video selanjutnya. Oke, kembali ke pembahasan utama tentang tele ini. Untuk lensa depan dan lensa belakang ini sepertinya ukurannya sama. Sepertinya ya, ini sama ini sepertinya sama, cuman nanti akan saya buktikan diukur apakah memang sama atau tidak. Nah, untuk bodi lensa bagian depan ini 46,9, anggap aja 47. Terus untuk bodi yang bagian belakang 44,08 atau anggap aja 44. Terus untuk bodi umum saya ini 25. 25,49 atau 25,5. Terus untuk panjangnya adalah 31,5, 31 setengah, 31 cm,5. Terus tulisannya ini terdapat di bagian kiri aja. Ada ding, kanan kiri ada ding. Kanan kiri ada tulisannya. Terus merek Basnolnya ini ada di bagian depan. Terus zoomnya dari 4,5 sampai ke 18. Karena Basnol yang model seperti ini ada dua macam versi zoom, yang 3-9 dan ini yang 4,5 sampai 18. Kok lompatnya jauh ya? Kan kalau 3-9 itu berarti 3 kali 3 dari 9. Kalau ini 4,5 kok sampai 18. Kalau 4,5 kali 3 kan harusnya cuman 13,5, ini sampai 18. Umumnya kalau yang sampai 18 itu umumnya ya, itu tele yang pembesaran paling kecil itu di 6. Walaupun 6 ada yang sampai 24 sih. 624 atau 618 itu umum kayaknya. Kalau ini 4,5 sampai 18. Terus untuk bagian stiker ini retikelnya juga sama seperti yang di buku yang digambar kardusnya, dan penampakan retikelnya di dalam juga seperti itu. Ada 4 titik seperti yang di sini. Ini 4 titik juga. AR optik AR223. Nah, untuk memutar zoomnya ini sedikit lebih berat dari saat saya memutar zoom tele Markul. Dan ini ada kayak semacam penutup, mungkin untuk tuas ya, cuman ini nggak dibawakan, dalam pembelian nggak ada tuasnya. Terus ini untuk setelan fokus mata plus minus, dan ini lumayan jauh juga setelan plus minusnya, langkah maju mundurnya jauh. Jadi yang mohon maaf matanya minus atau plusnya banyak, mungkin masih bisa menyesuaikan menggunakan tele ini, karena ada tele yang setelan fokus minusnya hanya segini, dikit banget, dikit seperti ini ada. Kalau ini cukup lumayan panjang ya. Terus untuk lensa bagian depan coatingnya warna hijau, belakang juga sama warna hijau. Terus untuk ring
ring pengunci lensa ini letaknya di dalam. Nah itu, dan nggak bisa diakses langsung pakai kunci atau semacamnya, kunci yang untuk membuka lensa itu kan ada itu. Ini nggak bisa diakses langsung. Jadi kalau mau menyetel lensa atau mau membuka ring lensa ini harus melepas ini juga. Ini harus dilepas ring luar ini, baru bisa menyetel fokus atau menyetel atau melepas ring bagian ini. Kalau kayak Vortex, apa itu vektor terus saya pernah punya West Hunter itu kan ring pengunci lensa ini langsung bisa diakses dari luar karena nggak ada pelindung ininya. Oke, untuk bagian lensa depan ini cukup lumayan bagus sih, maksudnya rapi lah. Jadi ring lensanya itu di dalam banget, jadi terlihat rapi. Terus untuk model turretnya ini tidak ada setelan apa ya, setelan untuk lockdown. Ini langsung bisa diputar, jadi seperti ini. Nah, langsung bisa diputar, nggak perlu dinaikkan dulu baru bisa diputar terus diturunkan untuk ngelock. Ini nggak ada, langsung bisa diputar seperti ini. Dan tolong diperhatikan itu strip di angkanya sama di garis bawahnya ini memang pas ya, presisi. Nah kelihatan kan ya, nah seperti ini presisi. Dan putaran turretnya ini suara kliknya sedikit lebih lembut dari Markul dan dari HK saya juga, itu suaranya kliknya lebih lembut, tidak krek halus. Ini bagian turret atas, bagian samping juga sama. Ini nggak bisa di lockdown, nggak bisa, langsung bisa diputar seperti ini. Dan diperhatikan nih stripnya, cuman ini stripnya letaknya nggak pas ya. Kalau yang atas ini kan pas nih, antara strip atas dan strip bawah itu langsung ketemu. Nah ketemu nih. Kalau untuk yang samping ini letaknya nggak pas, jadi ini harusnya di 0 atau di 0, mungkin harusnya di 0, cuman ini letaknya di tengah-tengah antara strip di sampingnya, perhatikan. Nah jadi letaknya tidak pas, strip atas dan bawah saling ketemu nggak pas. Ini agak sedikit menceng atau mengsle. Oke, jadi turretnya seperti ini, kanan kiri atas bawah nggak ada lockdown semua, langsung bisa diputer. Apesnya nih, kalau turret model seperti ini nggak ada penguncinya, kalau ada orang iseng misalnya nih, kita di settingan 0 ya, terus diputer sampai kembali ke 0 lagi, nah kita kan nggak tahu, udah perkena di sana pasti berubah kalau ada orang iseng. Tapi semoga aja nggak ada yang iseng nanti. Terus untuk bagian bawahnya seperti ini, ada nomor seri. Mudah-mudahan nomor seri ini memang sesuai, dalam arti sesuai, biasanya kan setiap tele yang bagus lah ya, itu nomor seri antara tele satu dengan yang lain itu beda gitu loh. Ada juga yang nomor seri ini sama semua, tele satu dengan yang lain itu sama semua, tapi saya nggak tahu ini apakah beda atau sama dengan tele merek ini dengan yang lain. Made in China, dan ini ada mungkin port pengisian nitrogen. Nah sepaham saya, untuk tele yang menggunakan pegas turret model seperti ini itu cenderung dia lebih awet dan lebih kuat, karena pegas atau pir yang tertanam di sini, ini kan pirnya biasanya masuk ke dalam, ini kan ada cekungannya nih, di dalam sini ada cekungan, ini kan baut ya, ada cekungan untuk meletakkan pir. Jadi pir atau pegas turretnya itu nggak geser-geser, berbeda dengan pegas yang model melengkung yang tidak seperti ini yang diletakkan di dalam sana. Itu saya pernah mendapatkan kasus pegas itu tergeser, letaknya kan harusnya pegas ini kan turret seperti ini ya, bekas itu letaknya kan di bagian sini mojok, karena untuk mendapatkan dua sisi penekanan dari atas bawah dan kanan kiri, itu geser ke sini ke bawah langsung. Jadi yang bisa disetel hanya turret naik turun, sedangkan kanan kiri nggak bisa disetel karena posisi bekas bergeser. Nah karena ini model bekas spare-nya seperti ini, saya kira ini lebih kuat dan lebih awet. Ya maklum lah, sesuai namanya, sesuai spesifikasi, dan sesuai klaimnya, ini adalah teleskop yang diperuntukkan untuk senjata api dengan kaliber yang tertera di sini dan juga kaliber di atasnya yaitu 308. Spesifikasinya aja seperti itu. Terus untuk turret ini bisa di zero ya. Kalau misalnya kita udah nyeting di perkenaan jarak berapa, misalnya begini, ini bisa di zero dengan cara melepas baut atas.
baut atas, terus digeser, nanti digeser ke titik 0. Ini tak zerokan lagi dulu aja, nah biar nanti nggak salah. Nah, ini bisa dilepas, thread, dan penampakan bagian dalamnya seperti ini. Dan ini kok kayaknya besi ya, ini yang pasti bukan dural ya, ini besi atau apa ini. Oh ternyata bukan besi, ininya sepertinya kuningan yang di hitam, yang dikasih warna hitam, karena ini bukan besi. Ini kan ada magnet center saya ini nggak mau nempel, sedangkan kunci L ini nempel karena dia besi ya. Ini nggak mau nempel berarti bukan besi. Ini untuk turret bagian atas, dan untuk turret dan untuk turret bagian samping juga sama, konstruksinya sama. Karena saya pernah punya tele yang konstruksi turret samping dan atas itu beda. Kalau ini konstruksinya antara samping dan atas sama. Oke, jadi seperti ini. Ini bahannya kuningan, sepertinya kuningan. Terus ini turretnya, yang ini kanan kiri, ini atas bawah. Terus untuk baut, nah khusus baut turret nih, ini ukurannya juga nyeleneh, lain dari yang lain. Umumnya kan kalau baut turret yang dipakein pembuka kunci dengan ukuran segini, kunci L segini, ininya kan biasanya kecil sesuai dengan diameter ininya biasanya. Ini lebih besar, jadi ukuran kunci L nya ini M berapa sih? Sebentar. Ini kunci L nya ukurannya 3 mili lah. Cuman ininya threadnya ini ukurannya 5,9, anggap aja 6 mili lah. 6 mili mungkin lubangnya di sini, yang di sini 6 mili. Tapi ukuran kunci L nya 3 mili. Jadi ini seumpama ini hilang, untuk mencari penggantinya agak susah, karena umumnya kalau ini 3 mili, bawahnya sini juga sama. Gitu loh. Oke, ini akan saya pasangin lagi semua. Jadi untuk pemakaian tele ini, kalau sesuai spesifikasi memang standarnya dipakai di senjata api dengan kaliber 223 dan 308. Cuman nanti ini akan saya pasang di senapan angin kaliber 4,5, yaitu Greyhound T-Rex yang klasik. Sebenarnya yang Greyhound T-Rex klasik saya itu sudah terpasang tele Markul yang FFP, cuman saya nggak nyaman, makanya saya beli lagi. Akan saya ganti menggunakan tele ini, semoga nanti nyaman dan cocok, jadi nggak perlu ganti-ganti lagi. Untuk pemutaran turret ini cukup ringan dan halus, kliknya suaranya halus. Terus untuk putaran zoom ini sedikit lebih berat dari HK dan Markul saya. Terus untuk settingan fokus, ini jarak minimalnya, ini angkanya kan 15, tapi ini masih diputar ke bawah lagi, nggak tahu ini dapatnya berapa, mungkin 10 mungkin ya. Jadi masih di bawah angka 15, terus 25, terus 50, 75, langsung loncat ke 100, 200, 500, dan tak terhingga. Oke, demikian video dari saya. Inilah sekedar review singkat tentang tele Basnel AR223 atau AR308, dari kemasannya tertulis 308. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih sudah bersedia menonton. Salam hormat, sampai jumpa.